Halo, gua Aca. Musik dan makan adalah bagian hidup gua. Selamat datang di teman makan Aswap. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi teman makan yang berbahagia, anjas, iya. Nah, kali ini edisi bincang-bincang yang sore-sore hujan. Di sini hujan soalnya. Sore-sore hujan. Asli. Cuaca mendukung. Cuaca mendukung. Cakung. Cakung. Cuaca kurus, kurang terus. Ini dia. Sebelum mulai kita udah start dulu dengan soto ayam. Plus sate. Wah, soto ayam masih boleh loh tadi. Ih, tenang. Nanti kita ulang. Iya, kita ulang. Kita ulang. Repeat order. Repeat RO. Itu dia. Hari ini teman makan kedatangan tamu istimewa. Seseorang yang ibaratnya udah membawa gue ke level selanjutnya. Ibaratnya banyak membuka mata gue terhadap hal-hal baru yang tidak pernah gue bayangkan sebelumnya. Membawa gue ke tempat baru dan melihat dan mempelajari banyak hal. Bener. Sampai sekarang itu adalah momen terbaik dalam hidup gue. Wah, bener. that's good. Asli. At least bisa ngebikin seseorang jadi kenangan yang tidak terlupakan ya. Iya, itu benar. Makes me feel good. Iya benar. Sampai sekarang masih gue posting foto-fotonya karena gue seneng banget. Masa-masa itu tuh best moment. Itu 50 ya. Hoeveel? 50 euro? Hoeveel? 20. Ada lagi. Di sana. Di sana. Sana yang gelap. Itu yang gelap. Itu gelap itu. Inilah Mas Ade Habibi. Gue. Tadi gue mau greeting pakai nama asli tapi udah. Mister Ade Habibi. Mister Ade Habibi aja. Iya. Kepanjangan selalu nama asli gue. Itu dia. Nanti orang bilang, yang mana? Siapa? Mana? Hilang. Itu dia, ini dia. Kenapa namanya dipanggil Mas Ade Habibi? Karena beliau anak paling kecil. Betul. Jadi panggilannya adalah Ade. Nah, nama aslinya dulu panjang, kayak lokomotif. Itu kalau disingkat cukup 3 huruf, MBH. Ya, betul. Bener kan? Betul. Bener. Itu dia. Jadi, sumpah beneran. Gue kalau ngomongin ya. Itu berapa lama lalu ya? Kira-kira ada seumur anak si Kalani berarti ya? Kalau di Belanda itu momen 2007. Iya berarti Kalani 13 tahun ya? Iya bener. Kalani sekarang kan udah 15. Iya bener. Itu. Iya bener. Iya. Itu gila lama juga ya? Lama. Itu bayangin Kalani kecil, dia udah naik motor. Iya. Udah naik Honda Monkey dia. Jadi waktu itu gue bilang sama Aca, gue mau ke Belanda, mau pindah. Gue mau nemenin nyokap gue ya. Iya, berobat. Terus habis itu kayak gue mau sekolah lagi ngambil sound engineering kan. Terus, tapi lu kalau ke Belanda lu mesti ada pakai bajunya nih gitu kan, ingat loh. Hampir terjadi tuh. Gue bilang lu harus pakai baju SD, pokoknya pakai baju SD yang putih merah deh. Tapi kayaknya nggak terjadi juga waktu itu. Tapi hampir lah. Wacana itu hampir terjadi. Iya benar. Dan gua nih ceritanya gua Mapram waktu itu. Mapram. Jadi buat yang nggak tahu ya, Mapram tuh kalau zaman sekarang tuh apa sih? Ospek ya? Masih ada nggak sih ospek? Udah nggak ada ya ospek? Ya. Mapram tuh bahasa lama ya? Iya. Udah nggak ada, udah nggak dipakai lagi udah. Oh gitu ya? Iya. Ospek pun udah nggak ada ya orientasi. Kita udah tua, iya itu dia. Tapi aneh ya. Aneh bener. Mapram. Iya bener. Jadi kan ceritanya udah nih. Ini jadi Mas Ade sekeluarga duluan lah udah nyampe di Belanda. Udah lu nyusul Cak. Ya udah. Gua nyusul nih ceritanya ya kan. Berbekal surat sakti. Iya. Duit nggak bawa. Kagak. Iya, inget banget tuh. Pokoknya lu tenang tapi aja. Rokok bawa banyak. Bawa banyak. Rokok berselop-selop bawa. Gua nggak dijual. Gua nggak ngerokok, tapi bawaan gua rokok berselop-selop. Titipan. Karena kalau di sini kan katakan rokok 15.000 dulu sebungkus ya. Di sana bisa jual 3 euro sampai 5 euro gitu. Terus gue nggak bawa duit ceritanya, tapi bawa surat nih, surat sakti lah ceritanya. Kan masuk ke nanti tenang aja Cak, lu nyampe Schiphol gue jemput, lu pokoknya tenang aja deh. Oh ya udah, bener ya, iya. Bener lu jemput gue ya, iya. Udah nih nyampe set, sampailah di imigrasi. Kan ditanya, halo, mau ngapain ke Belanda? Mau ini, mau jalan-jalan, bilang aja gitu. Bawa duit berapa?
Gue cuma bilang waktu itu bawa duit 300 euro. Hah? Mau berapa lama di Belanda? 3 bulan lah kira-kira. Hah? Lu gila? Katanya, maksudnya gila lu bawa duit cuma 300 euro mau 3 bulan di Belanda. Sebentar. Marah pokoknya si imigrasi nanyain nih. Terus gue kelarin lah surat panggilan. Ternyata yang memanggil adalah bertanda tangan di bawah ini. Ya. Mr. Ambassador. Bokap gua. Iya. Ya. Kata Pak imigrasinya gini pas baca. Kenapa nggak bilang dari tadi? Jadi kan saya nggak usah nanya-nanya. Oh iya maaf. Standar banget ya? Iya. Standar banget ya? Ya maaf. Tadi kamu bilang gitu. Udah pokoknya udah lu tenang aja. Nyampe lah. Keluar bandara kan. Ih, si ada yang jemput. itu perjalanan gue macet di Belanda tuh benar-benar kayak banyak banget ya Caya yang lo jalan malam-malam sendiri. Ternyata jalan di jalanan tuh yang di mana jalanan di itu bukan jalanan yang di Den Haag itu. Jadi jalanan yang di mana di hutan itu sering banget terjadi cowok-cowok itu diperkosa sama cowok, mending sama cewek diperkosa sama cowok. Gue janji sama dia, Cak, gue kesana gue jemput. Gue nggak jemput, gue di rumah. Dia pulang jalan kaki dari Den Haag ke Wassenaar. Itu 3-4 jam tuh gue jalan kaki. Asli. Jalan sendiri. Orang nanya, lu jalan malam situ? Itu sering banyak perkosaan loh, tapi buat laki. Untung lu gak kenapa-napa, Cak. Itu dia, jadi wah itu momen di Belanda tuh benar-benar survival mode kalau gue. Jadi ya gue harus begitu karena benar-benar harus mengupayakan dan meningkatkan apa yang selama ini belum bisa gue kerjakan harus gue kerjakan. Mandiri lah ibaratnya. Tapi kita banyak nyoba bukan banyak nyoba, maksudnya banyak berpetualang so many things lah di Belanda, dari makanan lah, dari tempat-tempat yang kita pergi, ketemu orang-orang yang agak macam-macam bentukannya, bener. Ketemu Kopassus itu, yang orang Madura itu, segala macam. Iya, ada juga nih, halo Cak, besok kita jemput temen nih, dia mendarat besok. Oke, sip, berangkat pagi-pagi skipol nih, dijemput. Kalau gue nggak ada yang jemput, lah ini yang datang kagak ada, orangnya gimana ya? Katanya nyampe nih hari tidur di Singapura. Jadi harusnya dia udah kan transit di Singapura ya. Dia tidur. Jadi nggak ikut pesawat ke Belanda. Ketiduran di gate-nya, lu bayangin. Macam-macam. Tapi selama kita di sana nggak pernah kangen makanan Indonesia, selalu ada. Enggak, maksud gue selalu makanan Indonesia selalu ada. Iya. Sampai kita kayak nyate kayak gini ya. Yang kalau di sana kan nggak regulasi nih makan yang kayak ginian nih. Jadi banyak kan dibuangin. Wah itu orang Indonesia tuh paling seneng tuh nunggu di restoran belakang. Limbahnya gitu diambil gratis, dijadiin lah. Jeroan, apalah segala macem. Itulah orang Indonesia tuh hebatnya. Itu dia benar. Tapi buat orang Belanda kan dibuangin tuh semuanya. Kita beli aja. Ingat tuh pengalaman kan gitu. Dulu almarhum bokap Mas Ade ini kan bilang, kita mau bikin pesta di rumah. Ya udah kita nyate. Belilah, kalau orang kan beli sate 1 kilo 2 kilo. Enggak. Belinya 4 paha. Sampai pahanya ada 4. Aduh, ini pesta bener-bener. Kebagian lah. Kamu bikin sate? Oh iya, siap. Bikin sate di belakang. Kan nyatanya di belakang rumah dong. Tiba-tiba almarhum keluar. Mana nih satenya? Nggak masuk-masuk ke dalam. Iya, jadi mateng gue makan nih satenya. Jadi di tanah tuh tusuk banyak banget. Cariin membokap gue makanannya. Iya, kok nggak masuk-masuk satenya? Ya habis udah mateng dimakan langsung. Ya, musim dingin gimana dong? Sate kambing. Iya sih. Wah, bener. Karena kotak-kotaknya kambingnya gede-gede lagi. Iya, beneran deh. Itu bener-bener kita tuh di sana tuh ngalamin bener hal yang kita nggak kepikiran. Ingat nggak kita ke Belgia naik mobil, ngambil motor. Ngambil motor ya, Honda Monkey. Iya, wah pokoknya bilang nih, Mas Ade bilang, ayo Cak kita harus ke Belgia. Nah, kan 2007 tuh teknologi yang namanya bukan Waze tuh, bukan Google Maps juga. GPS yang dari mobilnya lah pokoknya. GPS mobil nih. Old school banget lah pokoknya. Kan gue nanya ya, lah gimana caranya kita nyampe sana? Dia ngomong nih, lu tenang aja, pokoknya ntar kita tinggal pencet doang nih alamat. Oh ya udah deh, gue naik deh. Yuk, nyampe di Belgia di desa nih ceritanya. Pokoknya ya bukan di kota besar ya. Iya, bukan. Bukan, nyampe. Emang mau ngapain sih? Braban. Iya. Kita mau ngambil motor. Sampailah sampailah di kota Belgia itu di rumah-rumah kan langsung nih udah nyampe.
Jadi rumah biasa ada garasi. Mana motornya? Ada di belakang. Wah ini dia nih, gue cari-cari nih motor Honda Monkey. Wah motor lucu banget kecil ya. Terus Mas Ade nanya, ini di antara semua motor nih, mana yang paling lo suka dan lo paling ibaratnya paling lo hargai? Iya. Nih ada. Mana sih? Kita dibuka nih garasi. Bro, isi motor tuh banyak-banyaknya motor. Tahu nggak mana yang dia suka? Motor apaan? Tebak? Honda Bebek, saudara. Honda Bebek Supra. Nih katanya betul. Supra. Masih bener baru. Bilang, ini motor nggak ada di sini. Bagi sempat gua kasih 10. Motor begal. Wah, motor Supra. Wah. Tuh, itu bener tuh. Tapi emang iya sih, itu motor nggak ada sih. Dia kayak emang special edition buat di situ tuh motor. Terus udah nih udah motor tuh masukin lah ke belakang mobil. Terus gue nanya ya, terus sih gimana nih caranya supaya bisa nyampe di Belanda, di Den Haag maksudnya, di Wassenaar. Kita tinggal di kota namanya Wassenaar, setengah jam lah dari Den Haag kira-kira ya. Ya lu pegangin, hah? Anjay, gue megangin motor dari bagian Belanda. Gak ada tali dan segala macam. Udah gue pegangin. Di belakang lo pegangin tuh motor. Kan ada Honda Monkey sama Honda Dax. Ya. Lo pegangin aja, jadi standarnya jadi pegangin. Ya udah gue nyetir di belakang gitu. Wah lo ngerjain gue lo deh, beneran deh. Ya udahlah, pokoknya udah nih bentar lagi juga nyampe kok. Udah ngobrol aja di mobil. Tapi begitu terus orang-orang liatin juga kayak aneh banget, ini orang ngapain sih? Itu tuh bener salah gue, tapi bukan ilmu ya, pengalaman gue yang paling menarik tuh di Belanda adalah, kalau buat gue di Eropa nih adalah kita tuh memberdayakan diri kita sendiri gitu. Jadi nggak terbiasa cengeng, jadi nggak disuapin terus. Oh lu mau ke sana, nanti lihat maps, kan bis juga ada jadwalnya. Lewat jam sekian kita ngapalin banget lah, ini jam sekian lewat nih, kalau enggak ya udah habis. Iya benar. Udah habis bus, ya udah naik taksi mahal banget. Ya macem-macem lah. Di Belanda tuh benar kayak semuanya serba punctual. Jadi semuanya udah ada jadwalnya persis. Itu bus jam 9 lewat 11, benar jam 9 lewat 11 tuh lewat di depan situ. Iya benar. Jadi kayak jam 9 lewat 15 itu di halte yang kesini. Itu bener jam segitu. Dan kayak misalnya sampah nih juga kan, sampah diambil setiap hari Senin dan hari Kamis. Yang Senin tuh diambil yang kering, yang ini yang beda-beda. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa misahin, dibalikin tuh sampahnya. Itu udah dijadwalin, kamu jam 8 lewat 23. Datang. Itu bener 8.23 depan. Pas nih dia udah lewat, dia ke rumah sebelah, gue baru ini see you next week. Iya, yang ke depan. Dan kalau lo nggak bisa kan diambil ya, berarti botol apa, wah marah tuh dia tuh. Nggak bisa. See you next week. Next week. Aduh cuma sebelah doang, anjing. Next week emang iya. Tapi justru yang kayak begitu-gitu itu ngajarin kitanya juga jadi lebih kayak punctual dengan apa? Dengan waktu. Nah, habis itu kayak apa? Ya being on time itu it's very important. Yes. Makanya kalau lu pada sering ngomong telat tuh aslinya bahasa Belanda. Yeah. Terlambat tuh dia artinya. Asli itu gue bener-bener perjalanan gue di Eropa itu bener-bener merubah cara gue memandang, cara gue macam-macam lah. Itu bener-bener merubah gue tuh. Lo banyak ketemu orang-orang pemerintahan ya, diplomat-diplomat banyak ya? Nganterin kemana aja? Macem-macem. Ke kasino juga. Kasino. Kan mungkin mau ngopi, kasino, iya. Biasa tuh dasi tuh udah pada kendor tuh. Udah di sini. Udah kayak Om Salim. Iya. Begini. Rokok, cas gitu. Iya. Jalan-jalan, kalau gue sih anterin kemana-mana, jalan-jalan. Berarti tipsnya lumayan ya, tipsnya euro, nggak mungkin rupiah kan? Kan dikasih chip, kan nih buat kamu nih main. Ya saya main iya aja, kantongin. Iya benar. Iya begitu aja benar. Pokoknya gue bilang sama si Aca waktu itu, pokoknya Aca lo temenin aja nih, ada temen bokap datang dari Jakarta, dia minta departemen ini, departemen itu. Lo temenin aja, sekalian juga lo punya kenalan, relasi baru lah segala macam. Which is ya itu yang dia lakukan selama dia di sana. Jadi well worth it ya. Iya bener. Pokoknya tugas gue tuh di sana dibilang pemandu. Dari nganterin ke tempat-tempat wisata, beli oleh-oleh, sampai ke yang namanya kalau di sini adalah distrik cahaya merah.
alias red light district pun gua hafal. Iya, nanti ke sana, ke sini, tenang aja. Lo mau yang mukanya kayak siapa? Iya, ada mau yang cantik sih, gue nggak bohong sih, emang bener gue nggak bohong. asli. Itu kacau, emang kacau. Emang sih. Kacau itu levelnya tuh, ya begitu. Jadi maksudnya macam-macam. Gue sih bener-bener mempelajari banyak ya. Maksudnya bukan mempelajari, mendapatkan banyak hal. Sampai sekarang nih, sepatu kesayangan bukan salah satu ya. Sepatu kesayangan gue yang sampai sekarang gue masih punya. Dan itu dibeliin sama Mas Ade. Mas Ade beliinnya malah maksa waktu itu. Dia nanya, Cak lu harus gue beliin sepatu ini. Karena gue mau beli, dia bilang. Lah, tapi gimana ya gue bilang. Satu, gue gak punya duit. Enggak, lu tenang, gue beliin. Pokoknya lu harus gue beliin sepatu ini. Karena ini satu-satunya sepatu fans yang masuk ke dalam Sneaker Freaker. Sneaker Freaker itu adalah buku panduan untuk para pecinta sneakers. Ya. Fans gak pernah masuk nih ke dalam buku ini. Selalunya maksudnya Adidas, Nike, dan lain-lain lah. Lu harus punya, jadi fans Hoso itu. Edisi pertama ya. Edisi pertama. Gue oh ya udah dibeliin lah. Gue pakai sampai sekarang. Sampai sekarang nih masih gue pakai. Wah, orang tuh pecah banget udah kalau gue pakai. Itu juga satu sepatu yang gue juga punya. Semua edisinya Fans Hoso yang pertama tuh gue lengkap tuh. Tapi nggak pada waktu itu gue belinya. Jadi benar-benar yang pertama tuh yang skate high. Itu aja gue belinya buat dia tadinya. Gue belum beli. Terus gue nyesel, gue bilang anjing gue juga mau sepatu ini keren banget. Akhirnya kan gue beliin dari Fandi. Di Jakarta. Terus habis itu baru terakhir ini tuh gue ngumpulin yang slip-onsnya segala macam yang Hoso yang pertama. Tapi sekarang udah gue hijrain semua ke Kalani. Kalani adalah putra dari Mas Ade yang paling besar. Ade namanya Kayangan. Nah, Kalani udah segede ukuran, maksud gue size baju. Kaki size berapa? Udah size gue. Baju segala macam udah. Jadi udah tinggal geser aja. Dan untungnya dia suka dengan style gaya yang begitulah. Kalau adiknya nggak terlalu, dia lebih suka ke gadget gamingnya dia. Game ya. Kalani tuh. Kerjaannya dulu waktu gue sana, gue boncengin dia naik sepeda. Jadi ada sepeda nih, masa dia punya sepeda khusus untuk Kalani ceritanya. Di depan tuh ada bangku anak kecil sama ada kacanya, windshield. Karena kan musim dingin ya, jadi pakai windshield. Gue udah goes, enak-enak capek-capek, dia tidur. Oh gitu sepeda ya tuh ya? Iya tuh, kan gue udah bilang loh padahal. Identik sepeda Belanda banget ya? Gue udah bilang loh, ini yang sepeda ini tolong dong bawa, gue mau deh di sana buat gue aja, gue pakai. Gampang itu ntar, akhirnya udah kan hilang. Terus kan, Mas Ade jalan lagi nih waktu itu. Ayo temenin. Jadi kerjaan gue tuh, ya ibaratnya 90% nih nemenin Mas Ade kemana aja lah dia mau. Maksudnya nganterin, entah nganter barang, ambil barang, atau antar ke sana, antar ke sini. Ayo kita jalan-jalan. Ke Amsterdam nih, gue inget banget nih satu itu, ke Amsterdam yuk. Kita ke Pata belum jadi merek tuh, masih toko sepatu. Iya, iya kan, yang jaga masih orang hitam pakai topi di sini doang nih. Tim. Itu displaynya masih ada speaker, sepatu ada speaker. Gue bilang toko apa nih? Keren pokoknya, lu harus sini lagi ke Pata. Wah iya, oke. Sekarang Pata udah merajalela ya. Udah jadi Pata sekarang. Jadi Pata itu ada seniman artisnya yang tinggal jadi kan kayak ruko gitu kan. Yang di bawah tuh toko sepatunya, di atas tuh studionya yang punya namanya Para. Yang gambarnya tuh selalu yang merah, biru dan segala macam itu. Namanya Para. Makanya sebetulnya Pata itu tuh ya jadinya ada ya sepatu X yang Para dan X Pata itu ya maksudnya dia itu. Makanya Air Max One yang Amsterdam tuh yang warna orange, warna pink dan segala macam yang gambar cewek itu kan gambarnya dari si Para itu ceritanya. Gitu. Dan itu sepatunya emang kece banget sih. Kece. One of the best Nike Air Max One. Jadi emang ini Mas Ade ini gue panggil nih benar-benar culture teacher. Hal-hal yang berhubungan dengan culture. Ibaratnya nih ya dari mulai apa nih? Sepatu, fashion, segala macam lah. Otomotif. Tapi kalau gue perhatiin dari dulu gue sampai sekarang, sebetulnya kalau di foto begini-gini aja sih gue sebetulnya. Cuman bedanya mungkin tato lebih banyak, jenggot lebih putih sekarang. Kalau dilihat jenggot sih emang kayak main sepatu banyak deh, tapi setiap kali di foto kayaknya sepatunya itu tuh lagi, jaketnya itu juga ada bulu. Sekarang sepatunya apa nih? Iya bener. Sepatu dia, ya Allah bener sepatu ini lagi. Begini-gini terus, gue juga bingung kadang-kadang deh.
Kenapa nggak pas lagi itu di foto pakai sepatu sneakers gitu? Nggak pernah sempat. Jadi kalau dilihat kayak look back gitu kayak lihat Facebook deh. Ini 10 tahun lalu. Dia lagi. Begitu-gitu lagi pakai kaos putih, jaket. Pokoknya nih bajunya, ya itu benar, jaket, jeans. Paling tato banyakan dikit aja, sama jenggot, sama rambut udah makin ini. Ini juga topi udah lama nih. Iya, sebetulnya ini topi udah lama banget. Jadi sebetulnya dari dulu emang sudah begini karakternya. Cuman untuk terus menjadi begini itu ya secara tidak sengaja ya gimana ya gue memilih kayak begini aja udah nggak kebetulan emang sekarang emang kayak begini modelnya gue nggak ngerti juga. Tapi emang bener sih kalau dipikir-pikir kalau dibilang berubah enggak juga sih, dari dulu begini. Emang begini dari aja. Dulu nih Mas Ade ya begini aja udah bener. Orang suka nanya, lo pede-pede aja sih, ya pede-pede aja itu emang kenapa? Ya kan itu agak aneh ya. Ya gue enggak tuh. Maksudnya udah aneh juga jadi mau dipolin aja lah udah. Nggak usah tanggung-tanggung lah. Emang karakter. Ya karakter tuh everyone needs to have their own Iya benar. Karakter itu kan tidak bisa maksudnya orang diciptakan jadi ini jadi itu ya dia kan. Iya benar. Iya. Nggak bisa lo nggak bisa membeli karakter seperti orang itu atau it's something that everyone punya masing-masing sendiri tuh. Iya benar. Dan apa namanya pas gue di Belanda itu lumayan banyak tuh karakter gue yang sekarang itu terbentuk dari pas di masa gue di sana sih. Dari gue yang gue sekolah di Amerika, di Inggris dan di tempat-tempat lain deh. Bentar, lu sekolah duluan sekolah di Amerika apa di Inggris sih? Di Inggris dulu. Jadi gue SMP gue pindah ke Inggris, ke London karena ikut bokap sama nyokap juga. Selesai SMP, SMA, gue pindah ke Amerika. Terus habis itu gue dari Amerika tinggal di ladang jagung. Iya, di Indiana. Pokoknya ladang jagung, hillbilly deh pokoknya. Ya, gitu. Ya, habis itu gue sekolah di Amerika setahun 2 tahun, terus gue decide gue balik lagi ke Eropa karena nggak betah lah ceritanya. Jadi pindah ke Paris waktu itu. Habis dari situ gue 1 tahun nggak sekolah, istilahnya cuma jalan-jalan di situ aja deh, pacaran sih sebetulnya, jujur aja, nyangkut. Habis itu baru balik lagi ke Amerika, habis itu baru stay lama di Amerika sampai 2000 berapa tuh, kayak 10 tahunan gitu gue nggak pulang. Pulang nggak lama, nikah. Terus habis itu ada Kalani, terus ke Belanda deh. Baru deh gue balik for good 2009. Akhirnya. Kita tuh kalau flashback, sebenarnya kenal tuh gini. Dulu Mas Ade tuh ada sebuah rumah di daerah Brawijaya. Itu dia bikin studio tato. Gue di situ kenalnya. Namanya? Itu namanya Rock and Roll. Rock and Roll Tato. Enggak, sebetulnya bukan Rock and Roll Tato. Sebetulnya awalnya itu Bugs Books. Oh, seriusan? Iya. Ada Punky di situ. Tapi waktu itu nama itu si Bobby maunya sendiri apalah segala macam. Jadi akhirnya Punky cabut. Nggak lama langsung cabut. Terus habis itu dibikin sendiri. Ya akhirnya gue terusin sama Rock and Roll Tato sama Bobby. Sama Bobby, Ade. Sama Heru juga. Iya. Dari Brawijaya. Itu pertama kali ya? Iya, itu kenal pertama kali. Itu 2004-2005 kira-kira gitu. Terus masih berambut itu gua. Masih berambut. Asli, masih berambut, rambut warna-warni. Iya, bener. Iya bener. Iya bener kan? Itu bener. Masih zaman-zamannya di endorse Adidas segala macam itu. Itu, tuh. Nah, ngomong-ngomong endorse Adidas, itu tahun berapa ya? 2006? 2007? Pokoknya sebelum ke Belanda itu, soalnya gue ingat gue jual. Itu dia, jadi kan di situ. Nah, gue nih kan ada 2 sepatu yang gue cinta seumur hidup lah. Satu si Hosoy Vans kan. Satu lagi adalah sepatu juga pemberian dari Mas Ade. Gue bukan pemberian sebenarnya. Gue minta ngotot, pokoknya gue nggak mau tahu cara sepatu buat gue. Yaitu sepatu Adidas Anniversary Ian Brown. Itu dia, gue bilang ini dengan tulisan liriknya dia ya dalamnya. Kalau ini buat gue nggak mau tahu, gue bilang gitu. Legend sih ya. Gue suruh milih sepatu waktu itu. Jadi nih Mas Ade ini punya kamar,
kamar nih gede. Ini kita ngomong kamar segede rumah ya. Bener nih kamar, isi sepatu. Cak, lu pilih sepatu yang mana aja, lu ambil yang mana aja. Dia udah kagak usah milih, gue udah tahu yang mana, gue bilang. Yang udah lama. Gue inget banget, dia ngomong apa tahu? Ya, jangan yang itu dong. Ya, udah nggak bisa, aku yang ini. Nggak ada. Pokoknya udah dibidik dari awal. Iya, ini yang ini udah. Pokoknya gue nggak mau tahu. Ya udah, akhirnya pindah tangan lah ke gue. Nah, terus Mas Ade nih tahun 2005 sebelum era Belanda itu, Mas Ade bersama Mas Ade, Hanin Sidarta, Nasta Sutarjo, Anton Wiryono bikinlah Park. Ya, bener kan? betul. Di Iskandar Siah. Ya. Park itu adalah sebuah tempat ibaratnya yang emang pada akhirnya melahirkan banyak band dan orang-orang yang sekarang ini penting-penting banget. Ya, kalau lo mau lihat atau mau cari namanya Thursday Riot. Nah, itu acara dari salah satu acara dari Park itu yang monumental. Jadi semua band-band yang bisa dibilang yang sekarang gede-gede nih, contohnya White Shoes gitu ya. White Shoes, Upstairs, Santa Monica, Good Night Electric lah semua pokoknya. Good Night Electric, itu Good Night Electric si Batman belum jadi Batman, masih jadi Batman gitu. Bukan Batman, tapi Batman. Terus apa namanya dari Saint Loco. Bener. Saint Loco tuh belum ada kepikiran tuh dia jualan ini bersihin sepatu. Si Iwan ya? Iwan bener. Iya masih bener. Pada kurui semuanya. Masih pada kurui. Ya. Itu, jadi Park tuh ibaratnya sebuah tempat yang monumental. Pada saat itu tuh scene Jakarta, wah itu benar-benar. Semua yang underground dan yang indie label, semuanya di situ. Anak-anak kreatif, anak-anak yang tato, seniman, segala rupa lah. Iya, ada di situ. Iya, dan semuanya kebanyakan itu ini bokek. Iya, belum jadi siapa-siapa pada saat itu. Jadi beli ini minuman nih anggur merah belinya. Anggur merah dari luar. Udah, habis di dalam beli satu pitcher. Sedotannya banyak. Ini gimana mau ngelawannya, tapi udahlah yang penting rame deh. Tapi ya alhamdulillah emang seru-seru aja, rame. Dan selalu monumental sih acara-acara situ dari hari Senin. Kita tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tuh seru. Semuanya tuh ada hari-hari. Sampai hari Minggu ada acara Sunday School, Anton yang buat. Ada acara reggae night, ada acara reggae hari Selasa, Rabu acara shoegaze. Lagu-lagu yang apa sih? Zack tuh lagu-lagunya pantura-pantura gitu tuh zaman dulu yang duk gitu. Itu zaman dulu dengerin lagu kayak gitu. Itu dia bener. Anak pantura. Gue baru nanya atau Nasta, ini kira-kira kalau Park ada lagi, wah dia bilang. Mau, gue setiap kali ketemu. Ini bener ya, lu mau nih? Gini loh Cak, nih. Kalau lo bisa menyatukan ini, lo ini Hanin, Nasta, gua, Anton, iya, gitu. Jo, apa kabar Jo? Itu semua ngumpul, pokoknya ya kita jalanin. Asal ada lu mau bikinin nih, reuni Park, silahkan bikin, ayo. Gua pasti akan mensupport 100%, udah pasti. Gitu, coba aja dibikin. Maksudnya itu bagus juga buat edukasi buat anak-anak zaman sekarang yang musik atau apapun lah. Seniman dan lain-lainnya. Lihat sedikit ada sejarahnya kalau di era 2000 awal itu adalah tempat Park itu yang semacam kayak CBGB-nya di New York. Oh iya, banget. Iya kan? Banget. Jadi itu yang tempat itu benar yang kayak setiap hari Kamis tuh gue bisa mesti bersihin tuh atapnya karena itu isinya cuma ini sepatu. Cap-capan orang kan mosing nih diangkat, udah cap sepatu. Dulu waktu ini apa safari ya waktu main. Edo ya. Edo. The Safari. Edonya mana? Di kamar mandi begini. Tidur. Cuman ada di Park gitu. Cuman ada di Park. Dan anything goes. Ya benar. What happens in Park stays in Park. Situ misalnya ada Ariel datang, Ariel Peter Pan mau nyanyi, gue bilang, lo nggak boleh nyanyi. Anak-anak ada yang mau lo nyanyi. Out. Lo keluar.
Gitu. Ibaratnya begitu. Jadi kita punya house of rules kita di situ benar ya kita we play what we want to hear and we want to play di situ. Jadi yang benar-benar musik dari anak-anak kita sendiri, maksudnya dari anak-anak buat anak-anak indie pada waktu itu ya. Ya nggak mikir lah pokoknya yang jackpot. Aduh itu kerja satpamnya. Ini ngomong satpam jackpot, gue cerita dulu. Gue tuh kerjaan tiap hari, tiap malam Jumat itu abis Thursday Riot atau Monday Mayhem ya. Kerjaan gue bersihin muntah, lu bayangin. Monday Mayhem ya. Aduh itu kerjaan gue bersihin muntah orang. Jadi kan ada satpam. Ada satpam nih. Ini inget gue waktu itu. Waduh katanya mabuk banget aku brand, gue pijetin kan, dia kan di posisi udah begini nih, pijetin lah, ayo keluarin, aduh brand, aku gak tahan nih brand, kok buka celana, lah dia berak, ngapain buka celana, berak, anjing. Ini orangnya orang Medok Surabaya gitu. Tuban ya orang Tuban ya. Tuban ya? Tuban orang Tuban. Aku orang tahan aku Aku udah tahan. Anjay gue lagi mijitin itu. Loh, kok buka celana? Gila, itu orang legend banget ya, sumpah. Asli, macem-macem gue di park tuh kejadian lucu-lucu lagi. Sama, gue juga pernah waktu itu. Gue lagi main nih, gue tuh ya dibilang resident. Akhirnya gue tiap malam nge-DJ main di park terus. Pada saat itu gue pernah kan, aduh gue mules banget lagi, tapi lagi main. Gimana caranya? Terus setel lagu yang lama apaan ya? Gue tinggal, gue boker, macam-macam. Ya. Jadi untuk Bapak Anton Wiryono, nih gue mau bikin confession setelah sekian tahun nih. Jadi waktu itu gue mules nih ceritanya nih ya. Gue bilang nih sama Mas Ade, gue mules nih. Gue minggir ke depan, supaya nggak ada orang kan maksudnya. Gue kentut lah di sana. Gue kentut, udah gue di aman, nggak ada orang. Anton nyamperin gue, gini, sama Mas Ade nih berdua. Anton ngomongin, ini pada kabel kebakar nih. Iya, ini apa nih konslet nih? Gue diam. Anton bilang gini, apa ya? Cuk, kabel Jo, kebakar Jo. Kayaknya ini ada kabel kebakar nih kayaknya. Iya. Apa ya? Dia yang, elek gue gitu. Anjing, itu acak kentut tau gak? Tuh, ceritanya begitu deh pokoknya. Itu part itu. Jadi ya makanya gue nih kalau diceritain dari banyak banget perjalanan gue sama Mas Ade nih nggak kelar-kelar. Emang gila banget. Banyak yang waduh. Kalau orang bilang wah lu pernah ini nggak pernah itu nggak. Ya lu jangan nanya dah. Udah jangan nanya. Iya. Udah semua udah ngerti deh udah ngalamin gue. Iya jadi gue ya kan gue bilang gue sih sangat senang karena gue ngedapetin hal-hal yang kayak gue bilang itu membentuk gue sekarang. That's good man. Asli, gue senang banget sampai sekarang tuh momen-momen buat gue tuh masih jelas. Momen-momen kita beli sate telur. Sate telur 50 pesen langsung dari Abjay. Pesen langsung sampai kentut gitu loh. Jadi gue tuh kalau lagi suka sama makanan sesuatu zaman itu, gue pol banget tuh. Jadi bisa suka ini nih, bisa 2 bulan 3 bulan gue makan itu terus sampai orang lo nggak mau yang lainnya di enggak gue sate itu aja deh, sate sama soto udah itu terus. Pada zaman gue lagi suka hokben, gue makan hokben 3 bulan itu aja, chicken katsu aja, chicken katsu sama ekado, konyaku, minum konyaku itu aja udah tiap hari 3 bulan. Aduh, kayak orang bego gitu, kayak gue nyangkut aja udah nyangkutan emang. Itu dia tuh, emang begitu. Jadi beli sate ini makan di park, wah sate banyak banget. Gue suruh beli sate kan ya, Cak, beli sate gih. Kulit betul. Iya kulit betul, 50. Hah? Siapa yang makan? Karena jujur waktu itu, sebetulnya yang ngajarin gue suka ini tuh dia sebetulnya. Gue sebetulnya awalnya gue tuh nggak gue pikirnya telur biasa, telur puyuh. Dia bilang ini bukan makanan sehat banget lah. Ini ayam belum lahir, masih kuning lo makan, anjing bener Cak. Pas gue makan kenyal-kenyal gitu, anjing enak banget. Udah gue nyangkut sampai sekarang deh. Gue bisa makan kayak gini tuh bisa, aduh, sampai stroke kali ya. Jangan dong, jangan dong. Ngomong-ngomong stroke, Mas Adi ini orang jarang sakit sih, kenal gue. Nggak pernah sakit. Ya bilang gitulah. Iya bener kan? Ya bener gak? Coba lu inget-inget.
Nggak pernah kan? Oke. Cuman ada satu kali momen lo sakit. Gue ditelepon, gue lagi latihan tuh. Pokoknya lo harus sini, Cak. Gue masuk rumah sakit. Apa sih? Gue bilang, enggak teh panas doang. Gue sebel banget. Gue bilang, elah. Ngapa sih udah itu? Gue dateng, panas buat, ya elah, gue lagi latihan. Aca tuh hiburan gue banget tau gak? Sumpah Aca tuh hiburan gue. Dimana waktu gue yang lagi, Aca mana sih? Belum datang ya. Pokoknya hiburan gue lah pokoknya Aca. Kemana kita pergi ke Bandung lah segala macam, dia selalu ikut ya. Macam-macam. Jadi waktu itu ini juga ada nih waktu itu. Nah kan Mas Ade ini punya sebuah grup, bukan band ya, bukan boleh band. minum ya? Ya boleh. Kupikir panjangan. Mempunyai sebuah grup lah ya, bernama Electronic Groove nih, bersama Random alias Lawrence. Java Bass, drum and bass spesial. Nah, berdua nih ceritanya ini main, namanya Electronic Groove. Mas Ade bilang, Cak, gue dapet ini nih kerjaan main di Makassar. Hah? Oke. Berangkat nih. Tiba-tiba main, gue disuruh ngapain tebak? Gue suruh jadi MC, lo bayangin. Udah nih, Mik, lu nge-MC. Anjay, gue ngapain nih? Udah lu bahas ikan aja, nggak ada yang ngerti, aman pokoknya. Udah, pecah aja sih. Gue bilang, ini dia nih. Gila gue pikir gue dulu tuh benar-benar gak ada otak sih gue kalau main atau apa namanya waktu live PA dan segala macem. Apa yang bisa dibilang kayak ada beberapa event tuh yang nggak sesuai sama apa yang gue mau, itu gue bisa tuh tengah-tengah event tuh gue berhenti turun. Ini nanti main lagu bisa gini. Oh ya? Iya, gue yang ditanyain akhirnya. Loh, okay. Mana? Mas Ade mana? Nggak tahu. Ke hotel. Bisa kayak gitu gue modelannya. Tapi lama gue mikir kayak, aduh gue salah banget ya, gue nggak boleh kayak gitu. Gue burning bridges ini apa segala macam bla bla bla. Tapi di detik ini gue ngerasa kayak gue nggak regret sih sebenarnya. Maksudnya gue itu benar-benar ngebikin karakter gue yang sekarang ini gitu loh. Ada yang bilang gue brengsek banget, tapi makanya sih namanya si brengsek. Iya, tapi iya. Ada makanya bilang, dia lu tuh brengsek banget, dari motor lu udah brengsek banget dah. Bunyinya kayak begitu, motor nggak ada plat nomornya, ini segala macam. Ya motor gue pakai buat balap, lo pakai di jalan pokoknya segitu deh. Lo pokoknya brengsek banget gitu. Tapi brengsek bukan berarti lo tidak sopan sama orang-orang, tidak beredukasi. Itu juga enggak. Maksudnya brengsek tapi lo beredukasi lah. Nah pokoknya kayak gue nggak kalau dilihat sekarang nih, gue nggak regret gitu loh. Karena itu yang ngebentuk gue sampai sekarang ini. Gue pelajaran gue kayak gue nggak boleh begitu, gue nggak boleh begini, salah ini segala macem. Kalau waktu itu nggak gue lakuin, mungkin banget gue lakuinnya sekarang juga gitu loh. Jadi it's about to happen anyway. Jadi mendingan it happens before dibanding sekarang ini, ya kan? Iya benar. Benar kan? Benar. Jadi ya banyak. Gue selalu lama banget tuh, Cak. Gue sempat yang kayak, wah gue nggak mau lagi deh kayak gitu deh. Akhirnya gue lebih yang nggak mau ngeband lagi lah. Jadi males inilah segala macam. Jadi kecil hati lah gitu loh. Tapi gue pikir-pikir, anjing ngapain mesti gitu ya? Orang ya gue just be who you are aja. Makanya gue udah 10 tahun terakhir ini tuh gue benar-benar kayak get into it banget sama otomotif gue nih, udah motorcycles gue dan segala macem. Dan sekarang go back to my roots lagi dengan gue balik ngelukis lagi. Itu gara-gara Anton Ismail sama Bastian itu benar-benar ngebuka jalan gue banget. Udah 2 minggu terakhir ini kayak untuk you have to get back to your roots lagi deh gitu loh. Karena emang lo dari awal tuh emang lo harus di situ gitu. Nggak bisa, lo bukan, we are not a normal people yang kerja 9 to 5 yang bisa ini segala macem. Kita ibaratnya kayak free spirit gitu. Jadi benar-benar kayak ada yang bilang itu mut-mutan, tapi ya it's a free spirit. Jadi kita we create things yang what we like tanpa kita mikirin kayak value-nya itu jadi berapa in the future.
Jadi kita berpikir kayak you have to be creative dan create something and then make your dream come true. Jangan sampai dream itu jadi another dream for the next next day-nya. Jadi dream terus akhirnya jadi ya ngablu. Itu dia tuh. Jadi ini bener nih, Mas Ade tuh sering bawa gua kan, ya maksudnya kalau gua kan emang dari dulu begini aja ya, maksudnya bentuknya celana pendek maksudnya. Dia tuh sering itu maksudnya bukan mengajarkan ya, membawa gua dia maksudnya dia tuh tidak melihat orang dari apa ya, pakaian dan bentuk. Pokoknya ya lu jalan aja. Jadi nggak perlu yang lu jalan sama gua harus pakai batik atau pakai panjang. Enggak, lu jalan aja udah. Jadi sering nih. Kayak misalkan waktu itu ya, lu ikut gua. Ya udah ikut begitu aja udah, pokoknya lu jalan aja langsung. Dan nih gua jalan nih. Lu sini aja tunggu. Lu tunggu, iya. Nanti tunggu ya. Kata iya, tunggu. Gua bilang, gua pakai celana pendek. Gua tok diketok pintu. Dibuka pintu waktu itu siapa tebak? Om Rudi alias Om Rum BJ Habibie. Loh, ya Allah, mampus gua bilang. Duh, kena lagi gua nih, gua bilang. Sama Ade ya? Iya, Pak. Iya, udah jawab apa lagi nih gua. Ya udah nggak apa-apa, berarti emang udah diterima seperti itu begitu kan. Ya, apa-apa. Sudah, nggak apa-apa. Sampai gue tutupin koran, gue inget banget. Gue tutupin koran. Sudah, tidak apa-apa. Iya deh. Susah ya. Dia banyak. Gila kalau bibir lu gue kerja banyak juga ya? Banyak banget. Asik gue perjalanan gue sih sebenarnya oke sih kalau dibilang, maksudnya melewati sungai, gurun dan gunung tuh kayak itu. Segala rupa. Waktu kita buang kolor itu lo ikut juga gak sih? Ikut. Ikut, semua juga gue ikut. Apa juga gue ikut. Itu kan kita ke puncak ke sama si sana, Taman Bogor kan. Kita buang kolor, buang sial, apalah segala macam kita ikutin tuh. Cak, buang kolor lo Cak sekarang. Hah? Sekarang nih? Orang belum buang kolor, dia buang kolor duluan. Kerjain lagi, emang hiburan gue sih. Aca itu emang hiburan gue ternyata. Hiburan dan teman setia gue dari dulu sampai sekarang. Aduh. Asli gue bener-bener ngalamin. Bener sih, maksudnya gue waktu-waktu yang gue jalanin tuh. Tapi buat gue itu sih, gue belajar banyak tuh dari semua perjalanan itu. Maksudnya yang wah. Lu pernah kena marah bokap gue? Pernah ya? Ya kenal lah. Pernah ya? Ya kenal banget. Enggak, maksudnya kena marah. Ya ditanyain. Iya. Tapi gue seneng kalau bisa kemarin kasih duit. Iya. Kalau bisa katain bego kamu gitu ya. Wah, duit nih. Seneng gue kalau itu kalau zaman dulunya jangkrik bos. Gitu. Iya. Ini sialan ngomong gitu. Kalau si Dono ngomong jangkrik bos. Nah. Iya. Gitu baru. Cuman dia doang nih yang masuk nih barangnya gitu. Macam-macam nih pokoknya. Gue sih ngalamin, udah semuanya ngalamin gue. Semuanya ngalamin. Tapi batch yang waktu itu dari duta besar, terus atasnya pertahanannya, wakil dubesnya, emang orang-orangnya waktu itu emang seru-seru. Kalau nggak salah, yang dulunya dubes di Brussels, terus sekarang jadi dubes yang di Belanda setelah bokap gue yang perempuan kan kalau nggak salah. Dan sekarang tuh banyak yang emang angkatan-angkatan Ruli itu jadi attaché. Emang kita udah we are getting there ya. Kalau gue pikir-pikir, we are getting that old gitu loh. Maksudnya, itu bukannya lo kenal deh? Oh iya, lo jadi attaché sekarang? Serius lo? Gue nggak kebayang aja gitu. Maksudnya udah mulai kenal sama orang-orang yang bidangnya di situ-situ. Dan udah ada di situ emang mereka. Iya kan? Kalau dulu kan kita masih yang, ya om, ya om. Kita masih yang, bodoh ini orang mau ngapain gitu loh. Yang penting kita mau ngapain lagi hari ini. Jalan-jalan lagi, mumpung mobil kita platnya CD. Asli, waduh. Parkir seenaknya aja udah. Bebas tuh, gila gue bilang waktu itu. Rokok, udah itu dia gue bilang. Rokok, cak, mau. Oke. Iya, gue sampai, ini orang gimana sih? Udah lu emang ini yang nggak takut difoto, udah tenang aja. Sama rokok, inget gue itu kebar waktu itu kan.
Terus orang kan waktu di Belanda kan di Eropa itu kan nggak ada orang ngerokok kretek kan, semua tuh rokoknya ya apa ya? Namanya apa sih kalau bukan kretek tuh kayak mabuk itu kan Ya bukan rokok kretek. tembakau biasa. Dia doang nih ngerokoknya gudang garam. Pokoknya buat dia nih apapun yang terjadi harus ada namanya filter. Dulu garpit pokoknya. Harpit. Dia bilang sama gue, impian gue adalah bukan jadi Marlboro Man, tapi jadi filter man. Gue pengen dia jadi filter man. Kan Marlboro Man ada tuh yang cowboy. Nah dia pengen jadi filter man. Gimana Jadi tuh? gudang garam filter kalau lihat gue sekarang, lo pilih gue dia mendingan. Asik, waktu itu kebar nih. Doi ngerokok nih, sap. Nah, kan di bar tuh ada yang main piano ya. Ini yang piano sambil nyanyi. Di bar, deng, 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 deng. Berhenti main pianonya. Siapa nih yang ngerokok kretek? Saya minta. Karena baunya kan emang beda Santer, sendiri kan. iya. Dan itu kalau kita, kan orang Indonesia kan kalau ngasih rokok tuh ya bebas kan. Ngasih aja gitu. Nggak kayak kalau di sana dia ngeluarin satu, kasih. Kalau kita kan buka, lo ambil. Karena ngemot gua, satu buat motor dah gitu kan. Jadi pas kita ngasih gitu, berapa banyak? Itu serah. Iya Anjing. bener, iya bener. Ya kan kayak kesannya mewah banget gitu loh. Ya terus lo mau ngambil berapa? Ya buat mereka tuh kayak sesuatu yang kayak gitu tuh kayak yang prestis lah. Iya. Rokok Indonesia nih mahal nih. Ya mahal lah. Gua ambil dari gua dulu gimana? 365 tahun gimana jadinya? Iya. Gitu. Nih, jadi nah ini Mas Ade, ini kita ngomongin zaman itu, nggak tahu kalau sekarang sih buat. Dia adalah manusia yang anti bawa duit cash. Nih orangnya nih. Jadi gua adalah momen lebih dari bukan puluhan kali, ratusan kali telepon misalkan. Lu di mana? Misalkan lagi di Pondok Labu ya. Ke Citos dah. Kenapa gara-garanya? Dia nggak ada uang cash. Suruh bayar. Ini orangnya nih. Nggak pernah bawa uang cash. Iya, gue tuh nggak pernah bawa uang cash gue. Sampai sekarang? Kagak. Iya. Lu lihat aja gue bawa dompet apa enggak? Ada dompet tapi karena ya gue taruh di tas aja udah. Apalagi dengan era sekarang nih gue udah semuanya cuma tinggal cetit, dah. Dari telepon aja udah. Era digital pokoknya. Masih tuh ya? Masih nggak bawa cash? Kalau nggak bawa cash ya tuh enggak. Besok ya. Gitu nanti ada yang lewat sih nanti dibawain duitnya gitu. Iya itu bener. Ya itu begini deh. Jadi bener yang kalau dibilang lu ngapain aja apa pengalaman lu yang lo inget ya banyak. Gue sih nggak bisa gue sebutin gitu. Jadi kan ikut sama Mas Ade nih di sana. Ya maksudnya kemana-mana, ke Belgia iya, maksudnya ke Paris iya. Gue inget banget tuh diajak Mas Ade bilang, Cak temenin gue ke Paris. Lu harus ikut tuh gue. Ini gue mau ke toko, pokoknya mantep tokonya. Apaan sih? Gue bilang, oh ya udah ikut aja. Namanya tokonya Colette. Ya. Wah, ini kalau ada tempat ngopinya. Kita ngopi di sini, di bawahnya toko sepatu, ya kan? Iya benar. Waktu itu lu cerita, pokoknya ini siapa artis, pokoknya sering ke situ, banyak lah pokoknya. Ya regular customer aja mereka. Dan Colette baru tutup tuh kemarin. Oh ya? Iya. Akhirnya setelah berapa puluh tahun dia tutup. Colette tuh toko culture juga tuh, hype beast juga tuh zaman-zaman itu. Iya, itu belum ada istilah segala macam, dia udah begitu tuh. Tapi lu masih motoran? Gue sampai sekarang masih motoran aja. Itu yang nyangkut di gue dan itu yang jadi jati diri gue, my last frontier, my last. Ini adalah emang jiwa gue di motor-motoran itu dan dan di dunia seni ini. Di dunia seni maksudnya ya gue lagi menginikan lukisan gue kembali. Karena emang gue dulu sekolahnya sekolah untuk lukis. Ya, lama gue abandon karena gue bener-bener into it banget sama motor-motor. By the way lu lukis pengen pakai tangan Ya ya? sebetulnya pakai biasa sih, pakai kuas dan oil. Tapi karena waktu itu Anton itu benar-benar kayak ngebuka gue dengan lo harus keluar dari comfort zone lo, dari yang biasa lo ngelukis segala macam, lo keluar dari situ. Jadi gue ngelukis dengan pakai tangan gue aja sekarang dan apapun yang ada di sekitar gue, charcoal lah, kertas ini segala macam. Jadi sekarang exercise gue ini gue dikasih sama Anton tuh 100 lembar kertas yang ukuran seginian. Yang gede-gede? Yang gede-gede itu 150 lembar gue harus habisin dalam waktu 3 mingguan lah. Lo gambarin apapun itu gambarnya. Jadi
Sebetulnya itu emang kayak terapi gue sih untuk apa namanya ngeruncingin lagi nih my old pencil gitu, yang tadinya udah lama nggak gue pakai. Which is doing well. Insya Allah sih kalau misalkan nggak ada masalah dan nggak ada ini tahun depan, gue bisa ngikutin eksibisinya yang setelah Anton. Nah, gue sekarang lagi di komunitas ini nih, gue Anton Bastian itu lagi trying to make this new movement of new paintings, new instalasi. Isinya orang-orang tua-tua semua nih, umur 44 ke atas semua. Hitamin dikit. Udah biarin, nah ini Anton juga bilang, Dik, gue putin juga. Udah putin semua, dia juga putih segala macam. Si Bastian udah ubanan, udah kayak Papa Smurf juga. Pokoknya semua 3 cowok sama satu lagi ada orang Argentina yang stuck di sini namanya Alejandro. Itu juga tua brengsek juga tuh. Jadi ini 4 orang nih brengsek semuanya dan semuanya seniman pelukis yang pokoknya yang gue mau lukis gini, tai, gue gak mau lukis kayak gitu. Jelek lukisan lo ngepet, gue bilang gitu kan. Jadi benar-benar yang we break all the rules yang ada. Kita nggak mau harus nih lukisan begini. Ya nggak apa-apa, buang aja dah. Kalau misalnya jelek buang aja. Atau misalnya bakar aja deh. Pokoknya ibaratnya kita nggak ada filter kata-kata yang we say, maksudnya gini. Apa yang lo lihat tuh ya that's what you get. Udah itu aja. Dari kita berempat nih. Berempat, gua, Anton, Bastian, sama si Alejandro. Jadi yang this movement kita berempat ini yang insya Allah tuh tahun depan mau kita 4 orang ini yang making this new art exhibition yang art box. Nih ya, ini yang sempat ngalamin dan yang belum tahu dulu ada film. Buat gue sih lu legend nih hitungannya zaman itu. Itu tahun berapa ya? 2002? Gila itu. 2002? Kalau orang bilang, gue masih SD tuh pas makanya tahun berapa tuh? 2002? 2002 kali ya? Iya ya? Iya. Iya dong? Iya 2002. 2003. Ada sebuah film berjudul Mengejar Matahari. Nah, ini buat yang belum nonton dan belum tahu, lu cari deh film namanya Mengejar Matahari. Soundtracknya tuh nyanyi Mas Ari Lasso. Iya dong? Ya. Nah, ada film nih. Mas Ade main film. Kagak pakai ngomong, nggak pakai apa-apa. Iya kan? Iya, jadi premannya situ. Jadi preman. Main sama Winky, Fauzi Badila ya. Iya, benar. Terus Project Pop si Johan, siapa? Bukan. Siapa? Shit, aduh kok gue lupa deh. Ini gue deh. Project Pop itu satu, sama satu lagi tuh yang main ayat cinta deh, siapa tuh? Yang cowok itu deh. Coba? Fedi Nuril. Ya. Ya itu, antara itu. Ujo. Ya, Ujo. Makanya gue bilang Johana, bukan Ujo. Ujo ya. Jadi bikin film yang didirect sama Rudi Sujarwo waktu itu. Namanya Mengejar Matahari. Di situ gue jadi peran namanya Obed. Sekarang masih dipanggil Obed nggak? Sering. Nah itu dia. Sering. Di situ gue karakternya jadi preman aja, dan tadinya tuh yang ada kepala preman, bukan jadi preman. Iya, kepala preman. Tadinya tuh skripnya tuh ada banyak, tapi yang at the end itu dipotong semuanya. Gue nggak tahu tuh karena gue mungkin nggak cocok dengan ngomongannya, atau mungkin lo udah dengan nggak ngomong udah dapet kegregetnya jadi preman itu. Jadi di film itu gue nggak ada ngomongnya sebetulnya, cuman sini lo. Apa gue bilang apa namanya? Neraka setan gue nggak takut gitu, gue bilang kan. Cuman itu doang kata-kata yang gue bilang di situ, dan itu alhamdulillah gue menang. Jadi waktu itu masih ada MTV Award of Best Supporting Actor. Nggak tahu tuh karena kayak bagus lo nggak ngomong deh. Kalau lo ngomong mungkin lo nggak dapet Best Supporting Actor buat di MTV, tapi kalau lo nggak ngomong lo makanya dapet gitu. Ya setelah film itu gue mencoba ada satu film lagi namanya Punk in Love. Tapi itu jadi ceritanya kayak jadi anak-anak punkers yang di Jakarta, terus gue jadi ketua punkersnya lagi di daerah Jakarta. Ya perannya sebetulnya nggak jauh beda sama yang ada di Mengejar Matahari. Kayak peran kecil tapi cukup bikin impact buat di cerita film itu.
Ya mungkin gue mau coba lagi kali ya. Nah gitu dong, main film lagi. Coba main film lagi. Sinetron kali ya? Boleh. Main sinetron. Macem-macem pokoknya, lukis ya kan. Iya, kalau musik udah enggak nih? Musik gue masih ada, kayak gue masih ngumpulin beberapa alat-alat musik gue. Karena gue, itu juga salah satu yang, musik selalu gue bawa tuh. Musik-musik jazz gue, musik-musik plat-plat gue sama gue suka main piano kan, dan gue suka ngumpulin alat-alat keyboard lama, synthesizer lama, piano Rhodes sama Wurlitzer kayak gitu-gituan. Itu gue masih ada sekarang. Gue taruh di kantor gue namanya Double Deer di Gaharu. Gue taruh di studio situ. Kadang-kadang gue masih suka ngajar juga, ada namanya Double Deer Academy Music. Jadi masih gue pakai barangnya untuk di waktu senggang gue lah, maksudnya kayak gue di luar dari gue nggak bermotoran ria, gue di situ. Lu lebih suka naik motor apa naik Vespa sih? Intinya naik motor sih. Ini enggak, maksudnya ini bentuknya. Bentuknya. Gue bingung nyebutnya apa sih, skuter ya? Skuter sih. Iya. Ya. Kalau Vespa sih sebetulnya mau dari zaman kapanpun Vespa will be always in. Gitu. Maksudnya akan always be stylish. Mau era kapanpun. Dan ya kalau disuruh pilih ya gue mungkin Vespa ya. Karena tuh untuk kedepannya, untuk berpuluh-puluh tahun kedepannya lo bisa pakai tuh jarak jauh, deket. Bondingnya tuh beda sama kayak lo punya motor-motor besar. Iya. Motor besar tuh kadang-kadang kayak gue beberapa kali punya lama, berapa tahun terus gue jual, ganti. Kadang-kadang gue beli lagi tuh motor. Jadi kayak pemain bola aja, tuker player gitu. Tapi kalau Vespa dari dulu tuh gue selalu ada tuh. Nggak pernah gue jual, kayak ada 3 Vespa ini gue nggak pernah jual. Kalau motor gede udah nggak ada? Ada, gue masih pakai motor Triumph gue, Triumph Scrambler gue yang brengsek itu gue pakai buat gue harian sama balapan gue itu, karena gue ada acara namanya TNT Cup. TNT Cup? Jadi TNT Cup itu acara bermotor ria, bermotor balapan dan bermotor balapan di tanah dengan motor apapun. Di situ ada motor chopper tapi buat trail. Oh iya? Motor monkey, ada motor mesin tidur, mesin berdiri, motor VR roda 3, boleh. Jadi bener itu beneran. Jadi itu benar-benar kayak acara itu acara. Itu di mana ya balapannya? Terakhir tuh di TNT itu apa singkatan enggak? Tea and Toast. Tea and Toast. Ya, teh dan toast. Oh alah, roti bakar sama teh. Iya. Karena gue suka roti bakar dan teh, udah tea and toast. Pokoknya gitulah ceritanya. Tea made broad. Nah, iya betul. Tea and Toast itu benar kayak acara buat balapan buat semua orang yang pingin jadi pembalap dalam satu hari lah. Kalau mau ikutan kemana? Daftar apa gimana? Lo lihat di Instagram aja TNT Cup, TNTCUP. Oh. Di situ. Jadi ada kelas monkey, ada kelas motor kecil. Tapi benar-benar yang trail gitu, balap-balapan. Ada juga yang genre sih. Kelasnya tuh yang kelas kostum, jadi harus pakai baju kostum. Ada yang pakai baju kostum Mario Bros lah, ini segala macam. Terus ada juga yang kelasnya namanya kelas penasaran, jadi yang nggak menang-menang terus, dia pin menang, jadi akhirnya yaudah dikumpulin lagi, ini kelas penasaran pokoknya yang penasaran ini harus menang salah satu gitu. Jadi yang lucu banget ya, waktu itu pernah sekali ada satu anak dia udah menggebu banget untuk mau ikut balapan ini. Pada hari itunya dia lupa kalau dia tuh mesti balapan di Krukut pokoknya, atau pertama kali di Krukut Depok sini. Jadi dia datangnya terlambat. Gue bilang lu nggak bisa kalau udah telat, lu mesti udah nggak bisa. Mas tolong mas, gue bener lupa tadi gue mesti ke pasar, nganterin ibu gue segala macam, ini aja gue belanjaan masih ada. Jadi tuh balapannya belanjaan itu sayur-sayur itu masih ada. Ikut deh kalau begitu, ikut jangan sayurnya, pakai sendal segala macam gitu. Tapi emang di situ sebenarnya nyari funnya, bukan nyari kayak juaranya dapat apa gitu loh. Kita aja juaranya aja itu juga kita ngasihnya roti lau. Iya.
Gambang. Iya, roti lau pokoknya. Sama cangkir babe tuh yang warna hijau putih, yang gede-gede gitu. Jadi emang apa ya, acaranya itu acara bener buat orang-orang yang pingin merasakan jadi kayak sensasinya jadi balap. Jadi itu yang naik situ tuh, yang turun di situ tuh bengkel-bengkel garasi custom siapa, dia turun. Punya motor kayak gini, coba pokoknya di asal-asalan deh. Bener-bener brengsek banget ya pokoknya. Sesuka hati banget. Nah itu yang apa, beberapa tahun ini gue intuit banget disitulah dengan permotoran custom motorcycles, terus habis itu. Wah, ya semoga lancar. Ya. Kalau semuanya tuh kalau dikerjain dengan passion, dengan cinta ya akan berjalan. Apapun yang kita lakuin itu pokoknya you have to do it dengan apa ya? Dengan senang hati. Ya kan? Karena you love to do it gitu. You just have to be who you are aja deh, pokoknya be real aja lah. Kalau lo bukan jadilah jati diri lo sendiri gitu. Ya, benar. Ya itu dia. Pokoknya gue sih, kalau gue cuman bisa mendoakan dan semoga lu semua selalu sehat. Amin. Lancar semuanya, baik-baik aja. Dan itu juga, gue juga cuma mau bilang, gue terima kasih. Karena buat gue nih, apa yang bikin gue sekarang ini tuh sedikit banyak tuh dari lu. Dan apa yang lu bilang dan bikin gue ini gue udah di-mold nih malu jadi seperti ini gitu. Jadi gue, iya bener ngalamin banget gue, oh iya nih. Kalau gue mau ini ya bisa begini, jadi jangan terlalu mikir untuk nggak bisa, lu bisa pasti, jalanin aja udah. Iya, ibaratnya kan kayak gitu. Sering gue dilepas di kota-kota di Eropa sendirian sama lu, pokoknya lu bisa, udah tenang aja. Iya. Iya. Sadis juga ya gue. Pokoknya bisa aja, ya udah gue bilang, oke kalau gitu. Asli benar juga sih lu. Dan memang bisa, dan itu yang mau bentuk gue sekarang. Gitu. Jadi ya, terima kasih banyak. Mantap, Ja. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Amin. Amin. Buat lu juga semuanya sehat-sehat terus ya. Tetap semangat dan jangan lupa kalau lu mengerjakan sesuatu itu dengan penuh rasa cinta, lu ibaratnya lu akan ngerjain terus itu. Iya kan? Iya. Nggak akan gimana-gimana. Ya pokoknya dengan senang hati lah. Mungkin dengan apa ya? You do what you like to do. Jangan sampai ada orang bilang lu mesti gimana lah. Just be real aja. Ya. Wah, gue bisa sedikit nangis kalau gitu. Aduh, jangan dong. Kita makan sate dulu. Sate dulu. Nanti nangisnya habis makan sate. Sate dulu dah. Encestuk. Tuh, artinya satu tusuk. Encestuk. Kalau dulu bilang, ini sate telur puyuh nih, bukan Mas. Itu telur belum jadi. Itu telur ayam. Kok kuning? Belum jadi. Itu embrionya. Ini dia. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat. Dan ibaratnya lo harus menghidupkan mimpi. Bukan memimpikan hidup. Ya mimpi lo itu lo jadiin. Iya kan? Jangan menjadi another mimpi. Nah, itu dia. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu, semangat selalu. Salam suap santap selalu. Asuap!